A. Masjid Raya Syekh Zayed, halaman 1-10. Keberadaan masjid ini berada di luar perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Padahal di tengah kota ada Masjid Sriwedari yang belum selesai. Masjid di Sriwedari seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu. Keberadaan Masjid Raya Syekh Zayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan oleh mohon izin untuk Masjid Sriwedari, karena dulu masjidnya didirikan di atas tanah sengketa, otomatis yang menjadi prioritas bukan pembangunannya dulu, tapi menyelesaikan kasus hukumnya dulu. Masalah sengketa tanahnya sudah kita selesaikan. Lalu dari awal kan tidak ada penlock di situ, tidak ada SK panitia di situ. Apa yang disampaikan tadi, kalau penjenengan cermati betul-betul, saya melihat ini ada sentimen. Karena kan ini masa-masa akhir jabatan Mas Wali. Jadi seolah-olah kerjaan Mas Wali tidak ada yang benar, ini bahasa-bahasanya seperti itu. Subscribe Berita Surakarta. Rekomendasi kinerja kelangsungan Sororai karena ada pembangunan tanggung IPM ekonomi yang cerdas, berkeadilan dan berkelanjutan dengan indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna Dewan yang hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pokok acara pada hari ini, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD Kota Surakarta atas laporan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta tahun anggaran 2023. Untuk itu, para yang terhormat, para Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, kami persilahkan secara bergantian untuk membacakan rekomendasi DPRD dimaksud. Mulai dari Bapak Sugeng Rianto dari fraksi PKS, disambung Pak Ahmad Sapari, fraksi PAN Gerindra, dan terakhir nanti Pak Taufikur Rahman, fraksi Golkar PSI. Waktu dipersilahkan. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta tahun anggaran 2023 terkait dengan permasalahan prioritas pada 17 titik pembangunan, halaman 1-10. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut. A. Masjid Raya Syekh Zayed, halaman 1-10. Keberadaan masjid ini berada di luar perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Padahal di tengah kota ada Masjid Sriwedari yang belum selesai. Masjid di Sriwedari seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu.
Keberadaan Masjid Raya Syekh Zayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan, oleh karena banyak infrastruktur yang belum direncanakan secara baik. Dampak yang tidak diinginkan ini misalnya terjadinya kemacetan, penyediaan lahan parkir yang belum optimal, menimbulkan pusat-pusat oleh-oleh tradisional yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu dan belum menggerakkan UMKM di Kota Solo secara keseluruhan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kejadian serupa diharapkan tidak terulang lagi, supaya ke depan ada komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan kepala daerah sehingga terwujud prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setelah adanya rekomendasi DPRD atas laporan LKPJ tahun 2023, Wali Kota diharapkan melakukan koordinasi dengan DPRD sejak mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masjid ini maupun rencana pembangunan Islamic Center. B. Revitalisasi Ngarosepuro dan Koridor Gatot Subroto, halaman 1-10. Data yang disampaikan bahwa terjadi kenaikan omset penjualan dari para pelaku UMKM yang naik cukup signifikan. Kenyataannya tidak berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah. Ke depan harus ada kajian perihal keberadaan koridor Ngarosepuro dan Gatot Subroto terhadap sumbangannya kepada pendapatan asli daerah. Belum ada data yang menunjukkan pelaku UMKM yang terlibat dalam koridor ini. Pemerintah kota diharapkan memprioritaskan pelaku dan produk-produk UMKM dari Kota Surakarta. C. Revitalisasi Taman Balai Kambang, halaman 1-10. Revitalisasi ini selesai pada Desember 2023. Akan tetapi hingga saat ini, hingga akhir April 2024, belum diserahkan kepada pemerintah Kota Surakarta. Akibat belum adanya penyerahan ke pemerintah Kota Surakarta, momentum Lebaran April 2024 yang seharusnya berdampak pada peningkatan PAD di Kota Surakarta menjadi hilang. Oleh karenanya perlu dipertegas terkait kepemilikan lahan ini milik siapa, kapan hasil renovasi akan diserahkan ke pemerintah Kota Surakarta, pengelolaannya kelak oleh siapa, dana untuk operasional besok diambil dari mana, apakah kelak akan menyumbang ke PAD secara signifikan, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini perlu mendapatkan jawaban secara baik dan bijaksana. Setelah diterimanya rekomendasi LKPJ ini, maka Wali Kota segera berkoordinasi dengan DPRD untuk membahas rencana pembangunan Taman Balai Kambang ke depan. D. Museum of Culture and Technology, halaman 1-11. Kawasan Pedaringan dulu merupakan kawasan aneka usaha, namun pada tahun 2023 ada hibah yang sudah ditentukan peruntukannya, yakni untuk museum. Konsep museum ini tidak sesuai dengan visi misi dari dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Pembangunan museum ini juga tidak sesuai dengan master plan dan perda penyertaan modal perusahaan umum daerah pergudangan dan aneka usaha Pedaringan Kota Surakarta. Merekomendasikan agar Wali Kota segera berkoordinasi dengan DPRD untuk membahas secara detail tentang hibah dari pihak ketiga atas pembangunan museum di aset Perumda Pedaringan, serta memberikan dokumen-dokumen perjanjian yang terkait dengan keberadaan pembangunan museum ini agar dapat mengetahui arah dan tujuan keberadaan museum ini pada masa yang akan datang. E. Islamic Center, halaman 1-12. Penjelasan tentang Islamic Center masih kurang lengkap, khususnya terkait dengan kepemilikan aset, pengelolaannya ke depan, serta peran dan fungsinya bagi masyarakat di Kota Surakarta. Perlu lebih diperjelas kembali perihal peran dan fungsinya bagi masyarakat, khususnya terkait dengan pengembangan konsep-konsep syariah Islam dan keberadaan pusat kegiatan bagi UMKM di Kota Surakarta. Merekomendasikan Wali Kota agar segera berkoordinasi dengan DPRD untuk melihat lebih jauh rencana dan pelaksanaannya. F. Revitalisasi Kebun Binatang Juruk, halaman 1-12. Bahwa akibat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di tahun anggaran berjalan pada waktu yang tidak tepat, maka Perumda TSTJ kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya targetnya 1,9 miliar dan mampu menyumbang PAD 400 juta. Realisasinya target tersebut tidak tercapai dan hanya menyumbangkan pendapatan 56 juta, itu pun
dengan mengorbankan UMKM yang berada di dalam maupun di luar Taman Juruk untuk tidak lagi bisa mengais rezeki di Solo Safari. Merekomendasikan wali kota untuk menyelesaikan persoalan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebelum kontrak dengan Taman Safari supaya tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk melakukan adendum kontrak dengan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian maupun dari substansi perjanjian sebelum tenggang waktu 5 tahun antara BUMD TSTJ dengan pihak PT Kelola Taman Wisata agar bergaining position para pihak sejajar. G. Revitalisasi sentra IKM Mebel Gilingan halaman 1-12. Dengan adanya bangunan yang relatif megah dan fantastis ini telah menggeser pelaku IKM sebelumnya. Oleh karenanya perlu perencanaan yang matang tentang pengelolaan IKM ini yang berpihak pada pedagang sebelumnya ataupun pelaku IKM dan tidak dikuasai oleh pemilik atau pemodal besar. Pembangunan IKM di bekas pasar Mebel Gilingan sampai saat ini belum tuntas, sehingga direkomendasikan untuk segera diselesaikan dan segera beroperasional. Sedangkan dampak buruk dari pembangunan IKM Gilingan yaitu direlokasinya pedagang mebel ke Bongmojo menjadikan mereka nyaris kehilangan mata pencaharian karena tempatnya kurang strategis dan representatif. Direkomendasikan untuk menjadikan tempat itu lebih representatif dengan memperluas bangunan serta mendesain ulang, melakukan promosi pasar mebel Gilingan secara terus-menerus kepada warga masyarakat melalui media cetak maupun elektronik, memberi petunjuk arah lokasi pasar di persimpangan jalur lalu lintas yang strategis, membuka akses moda transportasi ke arah pasar, mengadakan pameran mebel di lokasi, serta memberikan pendampingan pemasaran dan modal kepada pelaku UMKM. H. PLTSA Putri Cempo halaman 1-13. Hasil dari pengelolaan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sampah tanpa menambah masalah baru, dan pergerakan ekonomi sirkular masyarakat sekitar tetap bisa berjalan dengan baik. Ternyata pengelolaan sampah dengan pihak ketiga di PLTSA Putri Cempo belum berjalan maksimal. Direkomendasikan untuk mereview perda dan MOU dengan pihak ketiga atas pengelolaannya, mengingat dalam waktu 5 sampai dengan 6 tahun ke depan sampai habis dan harus mengimpor dari luar. Biaya impor, dampak dari impor dan sebagainya, kalau dimungkinkan biaya pengambilan sampah dari hulu ke hilir di dalam kota dibiayai oleh pihak ketiga. I. Revitalisasi Solo Technopark halaman 1-13. Upaya ini dapat ditinjau ulang khususnya terhadap muatan atau isi perjanjian yang telah disepakati bersama antar pihak. Pembangunan STP saat ini tidak konsisten dengan penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026. Pengelolaan STP saat ini dengan skema Badan Layan Umum Daerah atau BLUD yang melibatkan pihak ketiga sama sekali tidak menguntungkan pemerintah Kota Surakarta dengan alasan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, akan tetapi sebaliknya justru masih meminta pembiayaan dari APBD Kota Surakarta. Dalam perkembangannya, laporan terkait hasil, outcome, dan manfaat atau benefit atas kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak dirasakan dengan baik oleh warga atau masyarakat di Kota Surakarta. Pengelolaan dengan sistem BLUD direkomendasikan untuk dihilangkan, termasuk membatalkan kerjasama dengan pihak ketiga dengan segala resiko hukumnya. Sambutan Wali Kota Surakarta pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta tahun 2023. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Surakarta. Yang kami hormati segenap kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, wartawan baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat.
Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, bersama ini kami haturkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan selama ini. Semoga semangat Hari Raya Idul Fitri dapat semakin memperkokoh tali silaturahmi dan persaudaraan kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan salah satu laporan kinerja pemerintah daerah atas penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 1 tahun yang disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada hari ini telah kita dengarkan bersama rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2023. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD, terutama panitia khusus yang telah melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi dalam waktu kurang dari 30 hari kerja. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 17 titik prioritas pembangunan ditujukan untuk memberikan akselerasi pembangunan Kota Surakarta yang dampaknya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Atas rekomendasi agar pemanfaatannya dikoordinasikan dengan DPRD akan menjadi perhatian ke depan. Sedangkan pengelolaan Solo Teknopark akan dilakukan kajian ekonomis, hukum, dan kelembagaan agar dapat dikelola secara akuntabel guna peningkatan pelayanan publik dengan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis yang sehat. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, kemandirian keuangan daerah menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Hal ini menjadi tantangan mengingat potensi pendapatan asli daerah Kota Surakarta terbatas pada pengembangan perdagangan dan jasa, sehingga selain mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih akurat, juga perlu lebih bijak dalam pengelolaan belanja daerah. Pelaksanaan pembangunan telah berpedoman pada pencapaian target indikator kinerja utama atau IKU. Memang terdapat beberapa IKU belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga hal tersebut akan menjadi catatan ke depan untuk diprioritaskan dalam perencanaan program atau kegiatan dan anggarannya. Upaya penurunan angka pengangguran di Kota Surakarta dilakukan melalui langkah-langkah strategis secara pentahelik, termasuk upaya pengangkatan pegawai non-ASN yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Atas rekomendasi yang diberikan, kami bersama seluruh jajaran kepala perangkat daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah demi perbaikan kinerja pemerintah Kota Surakarta. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh komponen penyelenggara pemerintah daerah, masyarakat, stakeholder untuk turut serta bersama-sama membangun Kota Surakarta, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, menjaga kondusivitas dalam menghadapi pilkada serentak akhir tahun 2024 ini, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim untuk mewujudkan ketahanan daerah secara berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam pengabdian dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta, 30 April 2024, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.
evaluasi masukan-masukan dari DPRD akan kami tampung. Rekomendasi yang sudah dipaparkan tadi juga akan kami tampung juga. Banyak masukan-masukan yang baik hari ini dan ini akan jadi bahan evaluasi ke depan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan. Akan kami genjot terus 17 pembangunan yang ada di Kota Solo ini agar bisa lebih berdampak, memberikan multiplier effect juga ke Kota Solo dan Solo Raya. Salah satu catatannya tadi soal Sriwedari, Mas. Ini nanti seperti apa untuk penyelesaiannya? Mohon izin untuk Masjid Sriwedari, karena dulu masjidnya didirikan di atas tanah sengketa, otomatis yang menjadi prioritas bukan pembangunannya dulu, tapi menyelesaikan kasus hukumnya dulu. Masalah sengketa tanahnya sudah kita selesaikan. Lalu dari awal kan tidak ada penlock di situ, tidak ada SK panitia di situ. Itulah yang kita selesaikan. Jadi saya rasa pembangunannya bisa dikatakan mundur atau mangkrak ya karena permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Jadi prioritas kami pemerintah Kota Solo adalah menyelesaikan masalah hukumnya dulu. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan pembangunan di atas tanah sengketa. Apalagi tidak ada penlock, tidak ada SK panitia, nah itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan sudah kita selesaikan, administrasi sudah kita rapikan atas petunjuk, atas masukan juga dari kejaksaan. Panitia-panitia juga sudah kita hidupkan lagi untuk segera menyelesaikan PR-PR-nya. Karena sekali lagi pembangunan ini tidak memakai APBD dan ya itu tadi diselesaikan PR-nya, hutang-hutang dengan Wika dan lain-lain, nah itu dengan panitia masjid. Pendanaan sudah ada perkembangan, Mas? Bisa ditanyakan ke panitia masjid. Oke? Kerjasama dengan. Oh, yang namanya perjanjian kerja di dunia usaha itu hal yang biasa, kan ada dinamikanya. Adendum bisa nanti diagendakan ya. Yang penting ini tadi apa? Investasi sudah masuk. Ini kan setelah ini ada rumah sakit, ada AI. Nah ini, gitu nggih, Mas. Kalau saya tadi apa yang direkomendasikan maupun disampaikan dalam suasana paripurna tadi, saya kurang sependapat. Apa yang dijalankan oleh pemerintahan Kota Solo yang dipimpin Mas Gibran bukan seolah-olah semua tidak benar. Jadi seakan-akan ini ada sedikit bahasanya menurut saya ini sedikit pelintiran. Jelas itu tidak semua benar. Namun artinya ada memang harus jadi catatan, itu kita terima. Tapi terus tidak semua tujuh apa yang dijalankan selama 1 tahun Mas Wali mengerjakan Kota Solo ini tidak benar. Saya tidak sepakat itu. Tadi poinnya semua rata-rata seperti itu. Tapi apa yang disampaikan tadi, kalau menjenengan cermati betul-betul, saya melihat ini ada sentimen, dimana yang saya sampaikan tadi bahwa itu apa yang dikerjakan tadi saya tidak sepakat. Apa yang dikerjakan oleh Mas Wali selaku Wali Kota Solo seolah-olah semuanya yang dikerjakan itu tidak benar. Bukan seperti itu. Ya boleh mengkritik, boleh. Ada tidak suka sekarang Mas Wali, boleh. Tapi maksud apa yang dikerjakan cuma tidak benar, itu pendapat saya. Karena kan ini masa-masa akhir jabatan Mas Wali. Jadi seolah-olah kerjaan Mas Wali tidak ada yang benar. Ini bahasa-bahasanya seperti itu. Ini yang membuat ini rekan-rekan saya tidak sepakat itu tadi. Saya melihat Mas Wali cukup konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota. Dimana dari semua sisi beliau melihat dan menganalisa, mengamati mana yang perlu segera ditargetkan harus jadi dulu. Dan target-target itu memang sudah sesuai dengan apa yang diperlukan untuk Kota Solo. Namun demikian, semua yang dikerjakan memang belum tentu memuaskan. Memang secara pelan-pelan harus dijalankan. Tapi sekali lagi, kalau saya melihat sisi Mas Wali dalam pembangunan cukup bagus. Subscribe Berita Surakarta.